Kisah ini dimulai di New Orleans, di mana ada kapal kargo gede namanya Genesis nurunin beberapa kontainer besar. Isi misterius di dalamnya bakal disebar ke seluruh kota. Sementara itu, kita lihat cowok namanya Biggie. Dia ngajak sekelompok anak bandel yang dia sebut pengusaha muda yang terbuka dan inspiratif. Tapi mereka lebih kelihatan kayak rapper jadul zaman 2010-an. Biggie ngeluarin isi dari truk dan dia ceritain soal pil baru yang namanya Power. Pil itu ngasih kekuatan spesial ke siapapun yang minum, kira-kira buat 5 menit aja. Kekuatan ini beda-beda buat setiap orang. Dijelasin kalau mereka bakal dapat produknya gratis dan bisa dijual seenak jidat. Ada cowok namanya NC yang lebih kepo. Dia nanya sebenarnya produk itu apaan, dan Biggie bilang itu pil kecil yang namanya Power. Cuma beberapa hari setelah pil itu disebar, udah banyak laporan ke polisi dan layanan darurat di New Orleans. Belakangan, kita lihat cewek namanya Robin lagi nge-rap sambil ngecek pil Power itu. Dia salah satu distributor baru dan lagi bawa 3 pil. Tiba-tiba, dia dengar pembeli di luar manggil pakai nama jalanannya, Bird. Cowok-cowok itu teriak Birds berkali-kali, dan Robin keluar pakai masker bawa produknya. 3 cowok itu nyadar kalau dealernya cuma cewek kecil, jadi mereka nyuruh dia ngasih semua pil Powernya gratis. Mereka bilang, ngapain dijual, mending kasih aja ke kita. Robin jawab, "Jangan sentuh gue." Akhirnya terjadi perkelahian, dan mereka hampir ngambil produknya. Pas banget seorang cowok datang, dia polisi New Orleans namanya Frank Schaeffer. Pas Frank datang, dia nyuruh semua berhenti sambil nunjukin pistolnya dan bilang dia NOPD atau polisi New Orleans. Tiba-tiba, salah satu cowoknya aktifin pil Power dan mau dipakai buat ngelawan polisi. Frank ngasih peringatan kalau dia di situ cuma buat bantu. Soalnya Power dikenal bisa malfungsi buat orang tertentu. Si cowok jadi jiper. Pas dia lagi ragu, Frank langsung nyemot produknya. Dia nyuruh semua ngacir kecuali Robin yang pura-pura dia tangkap. Tapi pas udah berdua, Frank ngelepas borgo Robin. Ternyata mereka temenan. Frank udah beli pil Power dari dia selama berminggu-minggu. Soalnya para kriminal juga pada minum pil itu. Dan dia satu-satunya di kepolisian yang diam-diam minum buat nimbangin keadaan. Robin makasih ke Frank dan bilang dia suka motornya. Dan Frank langsung ngasih motor itu buat kado ulang tahun Robin. Besoknya, kita dikenalin sama cowok namanya Art yang datang ke apartemen bobrok di kawasan kumuh New Orleans. Dia lagi nyari salah satu supplier Biggie, si N yang tadi tuh. Dia langsung nodongin pistol dari balik pintu ke Art. Art terus nanya ke N, dari mana dia dapat Power? Dia bilang ke N kalau dia distributor baru namanya The Major. N langsung nelpon buat konfirmasi omongan Art. Pas N lagi nelfon, Art pakai trik buat ngebuka pintu dan masuk ke apartemen N. Pas masuk, dia lihat apartemennya hancur berantakan. Ada hewan-hewan aneh di kamar, bahkan ada buaya peliharaan. Pas Art nemuin N, dia langsung bikin dia stun dan nyuruh diam sambil ditodongin pistol show di jarak dekat. Tapi N tetap nyoba ngambil pistolnya. Art pun balas dan terjadi berantem kecil sebelum N ngumpet di kamar mandi. Art dengar telepon N bunyi, jadi dia ngambil buat diinvestigasi nanti. Art terus-terusan nyuruh N nyerah dan kasih tahu siapa suppliernya. Tapi N gak dengerin, dia malah ngeluarin stok Powernya dan minum satu buat ngelawan Art. Di sini kita dikasih tampilan visual keren apa yang terjadi kalau lo minum Power. Kemampuan N itu berhubungan sama api, karena seluruh badannya diselimutin api. Dia nyerang Art dalam wujud kekuatannya. Nyergap dia, tapi Art berhasil menghindar dari si N yang lagi membara. Art balas dengan nembak peluru shodi ke dada N, tapi tembakan itu malah bikin kekuatan N makin kuat. Jadi Art mutusin buat kabur dari ruangan. Saat ini N mutusin buat minum 3 pil Power lagi. Perkelahian berlanjut, N nemuin Art di lantai bawah. Di sana, tetangga yang lagi ngamuk nggak ngerti apa yang dia lihat. Dia cepet-cepet ngelempar seember air ke N yang lagi berapi-api. Ini kayaknya bikin kekuatan N sakit. Pas lihat N melambat, Art manfaatin kesempatan ini buat masang jebakan. Dia nyalain air dingin di kamar mandi, basahin jaketnya pakai air dingin, dan nunggu N nyerang lagi. Pas N nyerang, Art langsung ngelilit si N yang lagi telanjang dan berapi-api itu pakai jaket. Terus ngelempar dia ke bak air, sambil maksa dia kasih tahu siapa sumbernya dan di mana dia bisa nemuinnya. Setelah nenggelemin kepalanya beberapa kali, N akhirnya nyerah dan ngomong nama Biggie sebelum tiba-tiba meledak jadi serpihan gara-gara kebanyakan minum pil Power. Pas meledak, ini bikin Art kilas balik ke saat dia ngalamin kecelakaan. Pas mobilnya nabrak, anak Art namanya Tracy diculik sama beberapa tentara misterius yang kerja buat perusahaan Genesis. Nggak lama, kita dikenalin sama Irene, nyokapnya Robin, yang lagi sakit parah diabetes. Mereka susah cari duit, yang ngejelasin kenapa anaknya, Robin alias Bird, ikutan bisnis beginian. Dia mau biayain keluarganya. Belakangan, Robin dan Irene ngecek berita dan lihat apartemen N hancur lebur dengan pemadam kebakaran di luar.
Irene nyuruh Robin ngecek Anne, memastikan dia baik-baik aja. Ternyata Anne itu sepupunya Robin. Setelah keributan itu, Robin berangkat sekolah dan janji ke nyokapnya bakal bawa balik resep obat dan sup buat makan malam. Di sekolah, Robin mastiin Anne baik-baik aja dan ngeteks dia terus-terusan pas lagi di kelas. Tapi, ini bikin Robin karena masalah dan dapat peringatan dari gurunya yang killer dan kaku. Guru itu malah bikin dia malu di depan kelas karena nilainya rendah banget. Dia nanya gimana Robin bisa jadi apa-apa kalau terus-terusan gagal di sekolah. Tapi, temennya nimbrung dan bilang ke guru kalau Robin bisa jadi rapper. Gurunya nantang dia buat buktiin, dan kalau bagus, dia bakal kasih nilai lebih baik. Robin pun mulai nge-rap. Ijazah nggak bakal nentuin gua itu siapa, atau bakal jadi apa. Tapi ternyata itu semua cuma di pikiran dia. Dia nggak nge-rap beneran, malah langsung ngacir keluar kelas sambil ngebuang-buang barangnya di jalan. Di sisi lain, Art pura-pura jadi N karena dia dapat semua teks dari Robin di HP N. Dia ngajak Robin ketemuan di kafe. Robin datang, ngira dia bakal dapat lebih banyak produk buat dijual. Sementara itu, polisi Frank dapat telepon soal perampokan bank yang lagi jalan yang menurut petugas lain, situasi yang lumayan ribet. Pas dia ngecek lokasi, salah satu sandera yang kabur bilang dia nggak lihat perampoknya dan ngaku dipukul sama hantu. Kepala polisi Pila Negat kelihatan lagi ngobrol sama dua cowok berjas hitam, tentara Genesis, yang bilang mereka bisa ngendamein situasi sendiri. Tapi Frank ogah banget. Dia mau jalanin rencananya sendiri, gerak sendiri, dengan minum 1 pil power, dan langsung nyetel timer di jamnya buat 5 menit. Pas masuk bank, dia nggak sengaja ngelewatin pelakunya. Ternyata si Thug itu udah minum power, dan sekarang bisa kamuflase mendadak kayak bunglon. Si cowok nembak Frank dari belakang dan kabur bawa tas-tas duit. Frank langsung ngejar, tapi si cowok cepet banget dan kayak hologram gitu. Tapi si manusia nggak kelihatan itu akhirnya nyampe di bus. Si perampok ngecek tasnya, tapi malah diserang pakai cat pewarna. Ini nutupin badannya, bikin dia lebih kelihatan. Sekarang Frank bisa lihat dia, jadi kerjanya lebih gampang. Frank akhirnya nangkep dia di gang kecil dan ngira si cowok udah kalah. Tapi dia bangun lagi dan nyoba nembak Frank. Dengan kekuatan Frank, bikin dia sepenuhnya anti peluru dan si cowok nggak bisa nyakitin dia. Frank nggak terluka sama sekali dari peluru-peluru itu. Frank manfaatin kekuatannya buat ngabisin si bunglon. Belakangan, Frank dapat pemeriksaan cepat dari dokter, tapi dia bilang nggak ngerasa apa-apa dan baik-baik aja, yang bikin dokternya kaget. Setelah itu, bos Frank, kepala polisi New Orleans, nyamperin Frank soal kekuatannya. Dan Frank akhirnya ngaku minum pil power. Si bos nyuruh dia nyerahin pistol dan lencananya. Frank ngotot dan ngejelasin gimana seorang polisi harusnya bisa minum power juga kalau para kriminal juga pakai. Soalnya ini ngimbangin permainan dan ngelindungin dia dari orang-orang super lain pas lagi kerja. Tapi, si bos cuma ngasih dia kesempatan buat tetap jadi polisi dan tetap pakai power, cuma kalau dia fokus ke tugas utama, nyari sumber power buat gantiin ini selamanya. Frank setuju. Dan hal pertama yang dikasih adalah dapet clue soal cowok misterius yang mereka kira adalah sumbernya. Ternyata, itu foto Art. Kita lihat Art lagi santai makan malam, nungguin siapapun yang dia SMS pakai HP-nya Anne. Beberapa jam berlalu, dan Robin akhirnya muncul, celingak-celinguk di situ. Akhirnya, dia nunjukin kalau dia orang yang dipanggil Bert di HP, karena dia manggil nama Anne di sebelah pintu toilet. Art berdiri di luar dan nunggu Robin keluar. Pas Robin keluar, dia lihat ban motornya di-slice. Dia terpaksa dorong motornya sampai rumah. Tapi Art ngikutin dia dan nyulik dia, nyumplin dia ke belakang truk. Saat ini, Frank nelpon Robin dan bilang dia butuh refill buat nyelesain tugas yang dikasih polisi. Sementara itu, Art bawa Robin ke tempat terbengkalai dan nginterogasi dia soal sumber utamanya. Nanya Anne double power dari mana. Setelah adu argumen lumayan lama, Robin akhirnya nyerah. Art ngebiarin dia duduk di kursi penumpang, dan dia bantuin Art nyari bos besarnya supplier. Art nunjukin foto dan nanya apa cowok di foto itu Biggie, tapi Robin ngaku nggak kenal Biggie, dan dia belum pernah lihat sumbernya. Kita lalu dapat adegan singkat Biggie dan bosnya, Dr. Gardner, lagi ngerencanain buat nyebarin power ke negara bagian dan negara lain. Dan kita lihat Biggie yang diam-diam ketemuan sama cewek yang punya koleksi dalam sama kartel Amerika Selatan dan mau tahu lebih banyak. Setelah itu kita lihat Robin di mobil sama Art, dan Robin nge-SMS diam-diam ke Frank minta tolong buat nyelamatin dia dari Art. Art nyuruh Robin nelfon nomor di HP itu dan pura-pura butuh bantuan setelah Anne meninggal, dan bilang dia bisa ngambil alih kesepakatan itu dan ngedarin power sebagai gantinya. Si cowok setuju dan ngasih dia lokasi pasar Hong Kong dan bilang dia harus nanya orang di sana soal alligator wine. Pas nyampe, dia ngasih kode rahasia dan digiring ke belakang toko. Setelah ngobrol sama salah satu supplier, Robin ngebilang kalau cowok yang ngabisin temennya si Anne ada di mall ini.
cowok itu langsung minum pil power dan ngunci Robin di dalam. Art langsung nyerang semua penjaga di situ dan maksa mereka ngasih tahu lokasi bos besarnya, si Biggie. Terjadilah perkelahian. Tapi selama kejadian ini, Robin masih kejebak di dalam ruangan. Ternyata ruangan itu truk gandeng yang mulai jalan. Tembakan mulai berhamburan dan Robin tiarap ngehindarin semua. Art terus berjuang dan untungnya dia yang menang. Dia ngintip lewat lubang peluru buat ngecek Robin, tapi dia dibikin kaget sama cowok yang minum power tadi, yang ternyata masih hidup dan nantang Art. Banyak tembakan dilepasin sebelum hening. Setelah itu, gagang pintu mulai goyang-goyang parah. Ternyata, Art berhasil ngurusin penjahat itu. Mungkin Art minum power juga, tapi kita nggak tahu pasti. Akhirnya, Art masuk ke ruangan tempat Robin disekap. Dia linglung banget dan ngira Robin itu anaknya sendiri, Tracy. Dia ngomong ke Robin kayak ngomong ke Tracy, dan itu bikin Robin panik. Art akhirnya sadar dan nemuin ruangan terkunci di belakang. Dia nembak bel kebuka, dan di dalam ada komputer workstation dengan banyak layar. Dia ngerti kalau power ini punya pemerintah, dan mereka nyebarinnya gratis sebagai produk percobaan buat lihat gimana reaksi manusia, supaya mereka bisa bikin produk sempurna buat masa depan. Setelah ngerti ini, dia nemuin lokasi demonstrasi rahasia power berikutnya yang bakal dihadirin pembeli lain dan pemimpin-pemimpin kuat. Setelah lihat kondisi Art yang parah, Robin lari balik ke toko buat minta bantuan. Pas ini terjadi, si penjahat tadi mulai pulih dan masih hidup. Dia lari masuk ke pasar, mukul Robin pakai penggorengan, dan hampir aja dia modar. Tapi Art datang dan ngabisin penjahat itu buat selamanya kali ini. Mastiin dia bener-bener diurusin. Art ada di kondisi yang buruk dan mohon-mohon ke Robin minta tolong. Dia minta maaf soal Anne, tapi dia bilang Genesis nyulik anaknya Tracy dan dia harus nyari sumber power sebelum terlambat. Art ngasih Robin duit dan Robin akhirnya luluh dan bantu Art buat nyelesain kerjaan nyari Biggie. Belakangan, Robin bawa Art ke rumah sakit hewan tempat nyokapnya Irene kerja dan ngobatin dia. Setelah ngobrol lebih banyak, mereka jadi temanan. Dan Robin bahkan nunjukin kemampuan rapnya ke Art. Nggak lama, Frank dapat SMS dari Robin yang minta bantuan. Jadi dia datang ke rumah Robin buat ngecek. Pas dia nyampe, dia lihat cowok-cowok berjas hitam yang sama dari perampokan bank tadi lagi ngobrol sama nyokap Robin. Mereka maksa Irene ngasih tahu di mana Robin. Kalau nggak, situasinya bakal makin runyam. Frank dengar semua itu dan nyusun rencana cepet dan pintar. Dia buka jendela kamar mandi, ngelepas baju, nyipratin air ke badannya, dan pura-pura jadi pacar Irene. Kayak selingkuhan canggung yang masih di kamar mandi dan pura-pura nggak tahu apa-apa. Irene kaget banget lihat cowok asing tiba-tiba keluar. Tapi sebelum Irene ngerusak rencana, Frank bilang dia temen Robin, nyuruh tenang karena dia polisi. Dia maksa cowok-cowok berjas itu ninggalin rumah. Tapi mereka nuduh Frank bohong soal tinggal di situ karena dia nggak tahu mereka punya kucing peliharaan. Tapi Frank balik nyerang dengan mainin isu ras. Setelah pura-pura jadi warga negara yang nyebelin dan ketakutan, cowok-cowok berjas itu cabut. Frank cepet-cepet ngambil HP Irene dan nempelin ke belakang van si cowok berjas buat ngelacak lokasi mereka selanjutnya. Berharap ini bakal ngebawa dia langsung ke Biggie. Frank ngikutin truk itu. Sementara itu, Art dan Robin menuju lokasi yang mereka lihat di layar TV tempat demonstrasi Project Power. Selama perjalanan, Robin nanya ke Art kenapa dia ngotot banget nyari sumbernya. Di situ Art ngaku kalau dia pernah kerja buat Genesis dan unit militer. Tapi mereka ngeksperimenin dia dan mau ngubah sel dan DNA dia pakai teknik radiasi. Pas dia kabur, dia punya anak yang bisa ngembangin kekuatan. Dan setelah dengar itu, mereka mau anak mereka balik, yaitu Tracy. Suatu hari pas lagi nyetir, para penjahat itu nyulik dia. Dan mereka cuma mau dapetin anaknya kembali. Pas mereka nyampe, Art minggir dan langsung lihat salah satu orang yang dia lihat di layar komputer. Art nyolong kuncinya diam-diam dan ngasih ke Robin. Pas dia ngikutin orang itu ke acara, dia minta bir dari pemabuk di sana dan pura-pura mabuk cuma buat ngelabuin penjaga. Rencana ini berhasil. Setelah ngurusin penjaga, dia masuk ke gedung. Dan di dalam ada dedengkot ini semua, bos besarnya. Biggie lagi ngedemo ke sekelompok orang-orang kaya dan berduit soal apa aja yang bisa dilakuin Power dan kenapa mereka harus nanam modal di project ini buat negara mereka. Dia ngejelasin gimana pil ini bisa ngetransform DNA dengan berbagai macam kemampuan yang digabungin dari kerajaan hewan. Dia ngasih pil Power ke seorang cewek yang ada di dalam kontainer. Pas minum Power, cewek itu mulai ngembangin kekuatan es yang luar biasa, semacam pengaturan panas, thermal regulation, dan bikin ruangan tetap hangat yang nyaman, sempurna buat penonton. Secara diam-diam, Art nyelinap ke salah satu penjaga dan ngasih dia lubang napas tambahan, lubang peluru maksudnya. Beberapa waktu kemudian, Frank nyampe di tempat yang sama setelah dia ngikutin fan yang dia tempelin HP Irene. Pas nyampe, dia kaget lihat Robin udah di sana. Frank langsung ngewanti-wanti Robin soal cowok yang namanya The Major alias Art. Tapi Robin bilang Art itu orang baik. Sekarang Art lagi ngamuk parah karena dia nyari anaknya. Mereka adu argumen soal Art itu udah bersalah. Kelakuan Art bikin Frank ngira dia itu Biggie.
Robin bilang Art bukan Biggie, dan Frank janji bakal nangkep bapak itu di tempat kalau ketemu. Sementara itu, Art jalan ke Biggie dan nodong dia pakai pistol yang sembunyiin diam-diam pistolnya di bawah piring. Tiba-tiba, salah satu pelayan lihat mayat yang Art tinggalin lagi bocor dan teriak, membuat seisi rumah makan panik dan semua orang luarin senjata pas Art nyandera Biggie. Bos mafia kartel cewek itu bilang ke Art kalau dia boleh ambil Biggie. Yang mereka cari cuman barang, dan dia nyolong semua tumbukan power yang Biggie siapin buat para VVIP lain. Setelah itu, perang besar pun terjadi. Kroco Biggie lawan kartel saling adu tembak. Art ngelakuin apapun buat bertahan dalam adegan berantem sinematik yang keren abis. Tiba-tiba salah satu pembeli minum pil power buat ngurusin mereka semua. Tapi powernya langsung zong. Gagal. Kita lalu lihat adegan keren abis pertempuran yang terjadi dari dalam kontainer yang udah rusak dan kehilangan daya. Dan sayangnya Cower Power S itu membeku dan modar gara-gara kelebihan beban yang nggak bisa ngendaliin kekuatannya. Setelah itu semua musnah kecuali Art dan Biggie yang masih ada. Art tunjukin ke Biggie foto yang sama yang dia tunjukin ke Robin sebelumnya. Nanya di mana mereka ngebawa semua tahanan di markas Genesis. Biggie pura-pura bego, Art pun ngasih dia motivasi buat jujur. Sebelum Art ngabisin dia, Frank masuk dan nyuruh Art turun tangan. Tapi Art nge-trick Frank dan bikin dia kelihatan kayak badut amatir. Pas Frank dan Art berantem, Biggie manfaatin kesempatan ini buat minum salah satu pil power yang ajaibnya. Dan pas dia minum, kita tahu kenapa dia dipanggil Biggie buat pertama kalinya. Dia berubah jadi monster raksasa. Mereka gak bisa ngalahin makhluk raksasa ini, jadi mereka berdua mutusin buat kabur cepat mungkin. Sambil kabur, Art punya ide buat ngabisin monsternya dengan ngaktifin beberapa tangki gas. Dan Frank mutusin buat nyomot beberapa pil power lagi sebelum mereka cabut. Art nembok tabung gas itu sehingga meledak besar dan mereka berhasil ngalahin monster Biggie. Pas sudah di luar, Frank nangkep Art, tapi Robin nyamperin, nyuruh Art ngejelasin ceritanya ke Frank soal anaknya dan kebenaran apa yang terjadi. Tapi Art nyuruh dia nggak usah khawatir dan pulang. Setelah Frank cabut sama Art, Robin ngeliat seorang dari foto Art dan mutusin buat ngikutin dia. Sambil nyetir, Art mewanti-wanti Frank kalau bakal gila banget dari sini. Tapi Frank masih punya kesempatan buat selamat kalau dia dengerin Art. Frank yang nganggep lucu karena dia yang pegang kendali penuh dan ngebawa Art ke kantor polisi. Tapi Art ngantek dia kalau kepala polisi bakal nge-SMS dia dalam 30 detik ke depan. Nyuruh Frank nggak bawa dia dan diam di tempat. Dan bener aja hal itu kejadian, Frank pun kaget. Art lalu ngebongkar ke Frank kalau polisi udah abu-abu semua dan kemungkinan mereka dapat perintah dari tentara Genesis dan pemerintah. Mereka pakai power sebagai eksperimen dan pakai orang-orang New Orleans sebagai kelinci percobaan buat sesuatu yang lebih buruk lagi yang bakal dateng, seperti nyiptain tentara super gitu. Setelah itu, Frank dengar cerita Art soal anaknya Tracy dan apa yang mereka rencanain. Jadi Frank mutusin buat bantu Art ngancurin mereka buat selamanya. Art nanya Frank apa dia masih punya pil power sisa. Dan Frank ngasih satu ke Art. Kita lihat sekelompok orang bersenjata ngepung mobil Frank. Tapi Frank udah nggak ada. Beberapa waktu kemudian Robin nguncit si brewok misterius itu sampai ke dermaga tempat Art dikepung orang bersenjata. Art dibawa naik ke kapal kargo gede punya perusahaan Genesis yang nyiptain power. Pas lagi ngecek kapal, tiba-tiba Frank nongol di belakang Robin dan gak seneng dengan keberadaannya dalam misi kayak gini. Daripada adu argumen terus, dia nyuruh Robin ngawasin, sementara dia ngerjain situasinya. Dia ngasih Robin earbud spesial buat tetap nyambung. Frank minum pil powder dan pergi ke gerbang samping. Dia nyamar jadi polisi biar bisa masuk, tapi gagal dan dia ditembak sama penjaga keamanan yang marah. Si penjaga ninggalin pintu kebuka, ngira Frank udah modern total. Tapi Frank langsung sembuh gara-gara super power anti pelurunya. Sayangnya, dia nggak sengaja ngejatohin earbud yang nyambungin dia sama Robin. Di saat yang sama, Art ketemu Dr. Gardner yang ngejelasin versinya. Dia bilang gak mungkin Art bisa dapetin Tracy balik karena mereka pakai anaknya buat tes lebih lanjut dan Project Power bakal sukses besar sebentar lagi di seluruh dunia. Tapi Art nyuruh dia Vicky Raspi. Dia siap-siap buat pakai pil power rahasia yang dia punya tanpa diketahui Dr. Gardner. Sementara itu, Frank habisin lebih banyak menjaga dengan nyelinap di belakang mereka. Saat ini, Robin mulai khawatir soal koneksi putus, jadi dia mutusin buat nyelinap sendiri dan ngumpet di truk yang dimuat ke kapal. Dia nemuin Frank yang udah ada di bagian kapal yang dia tuju. Robin nyampe dan lihat Frank lagi ngikitin beberapa penjaga di ruang kontrol. Mereka dengar di monitor kalau orang-orang yang nangkep Art minta mereka buka pintu tertentu. Mereka pun nyari tahu cara pakai kontrolnya. Frank lihat peta kapal yang jelas, terus ngambil earbud lain dan pistol shotgun. Dia minta Robin ngasih panduan dan ngebuka pintu buat nyelamatin Art. Setelah nutup pintu besi berat demi keamanan, Art mulai berjalan ngelilingin kapal. Mereka nyadar ada yang gak beres di ruang kontrol. Seseorang bernama Wallace minum pil power dan dapat kekuatan kayak Hulk buat dobrak pintu. Pas ngecek monitor, Robin gak percaya dia lihat anaknya Art, Tracy. Ini bikin gagal fokus dari ngebantu Frank. Tentara lain berhasil nyelinap di belakang Frank dan ngerebut senjatanya.
Terjadilah perkelahian seru di sana. Frank gak bisa nyakitin dia karena tentara itu juga minum pil power. Kekuatannya ngubah seluruh barangnya jadi karet kayak Luffy. Dia yang lilit Frank pakai anggota tubuhnya yang melar kayak Mr. Fantastic. Dan Frank ngejatuhin Nirbannya sekali lagi. Jadi Robin mutusin buat ngomong lewat speaker utama kapal. Ini mancing Wallace buat nyari lokasi tepatnya Robin dan mulai dobrak pintu ruang kontrol. Frank hampir kena jebakan si manusia karet. Tapi dengan cekatan, dia berhasil kabur dan cepat-cepat narik tangan bapak itu ke pintu terdekat. Robin tutup pintu itu dan jebak dia total, Frank pun lolos. Gak lama, Wallace berhasil dobrak pintu baja ruang kontrol. Tapi pas masuk, Robin udah gancurin semua monitor dan kabur lewat pintu darurat. Kapal mulai jalan, Frank mukusin minum pil power terakhirnya dan lanjut nyari buat bebasin Art. Sementara itu, Art disekap di bagian kapal yang amat sama banyak penjaga. Dia meyakinkan mereka semua buat ngelepasnya. Dia ngaku udah ada pil power di mulutnya dari tadi dan menalon itu. Ini nakuti para penjaga buat ngebebasinya karena kekuatan Art itu chaos murni. Dia bahkan ngewanti-wanti mereka semua buat cabut atau nanggung resiko di dekat kekuatannya. Saat itu, Wallace nemuin Art barengan sama Frank dateng. Wallace langsung ngasih pukulan gede ke Frank, ngebuat Frank mental sebelum dia balik badan ngadap Art. Frank cepet-cepet ngasih pistolnya ke Art yang langsung menembak 2 peluru ke monster itu sampai tumbang. Kita lihat Robin lagi nyari Tracy di lab yang nama di kapal dan ngelirik penjaga lagi patroli. Jadi, dia ngumpat dan nunggu waktu yang tepat buat ngajarnya. Robin ngambil kartu kuncinya untuk akses ke semua ruangan di lab. Di sana, dia nemuin Tracy dan lihat bekas luka di punggungnya dari eksperimen mereka. Awalnya Tracy curiga, tapi setelah dia dengar bokapnya juga ada di kapal, dia langsung senang karena bokapnya pantang nyerah. Tiba-tiba, Dr. Garner datang ke lab nyari Tracy. Tapi Robin dan Tracy berhasil ngumpet di bawah lantai, kemudian kabur cepat tanpa ketahuan. Gak lama, mereka nyampe di dek utama dan lihat Art sama Frank. Art dan Tracy akhirnya ketemu lagi, mereka nyoba nyari jalan keluar, tapi di jalan, penjaga lain dengan power upgrade muncul dan nyoba nyerang mereka pakai kekuatannya yang keren. Dia bisa numbuhin tulang baru dari badannya yang tajam dan jadi senjata. Perkelahian lain pun terjadi, kacung itu gampang banget mencahin senjata Art jadi 2 pakai tulang tajamnya. Art melawan paket yang besi yang lumayan efektif. Frank bantu nyali jalan keluar mereka menuju Squatchy. Tapi, para penjaga mulai nembakin mereka. Jadi, Frank pakai badan anti pelurunya sebagai perisai. Robin lihat Art dalam bahaya dan balik buat bantu. Dia ngelepasin beban bola penghancur yang berat yang menimpa si penjaga itu. Art lalu ngabisin bapak itu dengan menghujam dadanya ke tulangnya sendiri. Art nyampe di Squatchy sama yang lain. Tapi, Robin tiba-tiba diculik penjaga. Dan Dr. Garner keluar maksa Art nyerahin anaknya lagi. Kalau enggak, Robin bakal dihabisin. Setelah denger Robin nangis minta tolong, Art setuju dan keluar dengan tangan diangkat. Dia minum power dan dapat kekuatan udang pistol langka yang nguapin air di sekitarnya. Ini bikin dia bisa nembakin gelombang kejut air yang super panas, ngancurin musuh dan gampang banget ngabisin mereka. Art ngamuk ke organisasi itu dan ngancurin kapal-kapal mereka. Robin berhasil loncat pas Art ngancurin semua kontainer. Sebuah kren rusak dan menimpa Dr. Gardiner. Gara-gara pakai energi dan power berlebihan, Art jatuh pingsan, hampir aja koit. Tracy punya kekuatan buat nyembuhin Art dan langsung nyamperin Art balikin dia hidup. Setelah itu mereka semua nyampe di Squatchy dan kabur dari kapal Genesis dengan selamat. Beberapa waktu berlalu, Art bilang ke Frank kalau mau cabut dari kota sama Tracy. Mereka mau hidup baru dan nikmatin waktu sebagai keluarga. Frank doain mereka yang terbaik dan ngejelasin kalau dia mau bawa cerita ini ke wartawan dan bongkar seberapa busuknya kepolisian itu. Robin mutusin buat ngurusin nyokapnya dan mastiin dia dapat semua bantuan dengan memakai uang yang dikasih Art. Film pun berakhir bahagia. Kekuatan sejati bukan cuma tentang superpower yang instan, tapi tentang seberapa jauh lu rela berkorban buat orang yang lu sayang. Wow. Terima kasih sudah menonton. See you next time.